Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Selamat malam Bapak Putu. Selamat malam. Apa kabar? Ya, asum kare baik, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa join dan berbincang santai pada hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan bersama keluarga dan rezeki selalu dilancarkan. Ya, terima kasih Pak Gus atas doanya. Oke, Terima sama-sama, kasih Pak. sama-sama Niki. nggih. Langsung saja Niki, yang ingin sebenarnya mewawancari Bapak Putu dengan perjalanan hidupnya yang memang benar-benar penuh rintangan dan akhirnya menemukan sececah harapan. Langsung saja pertanyaan yang nomor 1 Pak Putu. Nggih, Pak Gus. Apa saja kegiatan Bapak Putu untuk sekarang ini? Ya, terima kasih Pak Gus Niki. Pemirsa dan teman-teman yang nantinya akan menonton video Niki, pertama-tama yang ucapkan terima kasih Niki, terutama suksemo Niki majeng ring ide yang widi sampun ngizinin titiang Niki keselamatan dan bisa bertahan di masa-masa sulit sampai sekarang ini. Dan makin kegiatan tiang niki adalah berdagang tisu di Gedung Mario dan juga berjualan online tisu dan masker. Itu aja Pak Gus. Oh ya. Ya, Selain tisu, apa ada komoditi yang lain untuk menunjang komoditi usaha Bapak untuk sekarang ini? selain tisu saya juga menggeluti bidang usaha jasa yaitu ojek online. Oh, Karena menurut saya ini ojek online ini lumayan istilahnya mengisi waktu luang. Pada saat saya bisa saya online, dan kalau tidak bisa ya saya istilahnya saya off-kan aja gitu. Jadi lumayan lah ada istilahnya ada tambahan lah, walaupun masih agak sepi lah untuk saat ini. Semeton di Panji yang Budiman, Bapak Putu ini notabene adalah seorang pekerja migran Indonesia. Tapi di masa pandemi ini beliau melakukan terobosan-terobosan untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarga dengan cara berjualan tisu dan lain sebagainya. Ini pertanyaan basic Bapak Putu. Siapa sih yang nggak kenal itu
seorang pekerja migran Indonesia. Itu ya udah terbiasa lah dengan gaji US dollar, kan begitu. Ya. Kalau ditukarkan ke rupiah $1 ya kurang lebih 14 ribuan. Ya otomatis lah kantong tuh selalu tebal. Benar. Dan sekarang ini karena dampak COVID begitu terasa, dan Bapak Putu milih berjualan tisu di samping jalan, apakah Bapak Putu tidak merasa malu atau gengsi ketemu sama teman-teman, ketemu sama keluarga? Bagaimana itu Pak Putu? Ya, terima kasih Pak Gus atas pertanyaannya Niki. Begini pemirsa, teman-teman semua juga yang nonton, jujur saya katakan Niki, kan mungkin semua orang juga tahu, mungkin Niki bagi yang mempunyai darah asli Bali pasti kebanyakan dari kita nih mempunyai rasa gengsi yang besar. Dan pertama saya tiang Niki menggeluti atau berjualan di pinggir jalan Niki betul-betul yang merasa malu sekali sebenarnya. Tapi untungnya karena sekarang ini masa pandemi, jadinya saya bisa memakai masker dan saya selalu memakai topi. Nah itu yang bisa membuat istilahnya meringankan rasa malu saya. Jadinya saya itu lebih enggak gengsi lah, karena kalau istilahnya udah ditutup sama topi sama masker kan enggak kelihatan wajahnya. Itu dulu pas pertama-tama saya berjualan. Tapi lambat laun sampai sekarang rasa itu udah hilang, karena berjualan itu sebenarnya enak sekali. Kita cuma diem, kita menunggu ada orang yang datang, dikasih barang dan dikasih uang. Pokoknya apa yang istilah yang ada di masyarakat itu, pembeli adalah raja. Ya benar, pembeli adalah raja. Pada saat dia itu datang, sebelum mengasih uang, dia adalah memang raja. Tapi pada saat dia mengasih uang dan dia sudah istilahnya pergi, kitalah yang menjadi raja. Begitu. Rasa itulah yang membuat saya itu ketagihan. Pada saat melihat ada orang yang berhenti menghampiri dagangan saya, itu yang membuat istilahnya feel-nya itu betul-betul bagus sekali, enak sekali, membuat ketagihan. Jadinya rasa gengsi itu udah hilang sama sekali. Baik, terima kasih. Oke, bagus. Lain dulu, lain sekarang, bisa dikatakan seperti itu. Di tengah pandemi dan tidak adanya kepastian ekonomi, Bapak Putu dapat melebarkan sayap usaha ini. Di sisi lain, banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Terus apa tipsnya Pak Putu? Usaha Bapak Putu ini cepat sekali berkembang dan merekrut reseller begitu. Sebenarnya sih kalau dibilang usaha saya ini ya jauh lah dari istilahnya sukses, itu masih istilahnya perjalanannya masih panjang Pak Gus. Cuma saya tetap jalani, tekuni. Saya enggak sih punya banyak reseller, tapi istilahnya dengan reseller yang saya punya sekarang ini, yang notabene adalah semua teman-teman saya, dan ada beberapa orang yang memang tertarik berjualan tisu. Ya dengan reseller ini bisalah saya berbelanja di pagi hari saja, nggak bisa mengcover kebutuhan saya, susu dan lain sebagainya buat keperluan istri, itu masih istilahnya mengambil daripada modal ataukah tabungan saya. Tapi saya bersyukur sekali dengan berjualan tisu ini bisa istilahnya membantu perekonomian saya. Dan tips yang istilahnya supaya bisa melebarkan sayap sampai saat ini, seperti yang Pak Gus bilang nih, sebenarnya hanya ketekunan aja, ketekunan dan action selalu, itu aja, dan selalu berdoa, itu aja. Baik. Dalam berusaha pasti ada tantangan dan rintangan, suka dan duka. Bisa diceritakan sedikit Pak Tuh dalam Kalau keseharian Pak Tuh? kalau suka dan duka itu udah pasti ada sekali.
apalagi ya dalam berbisnis itu, apalagi kalau udah masalah saingan dan sebagainya, itu benar-benar menyakitkan sekali. Makanya banyak orang bilang kalau bisnis itu sebenarnya kayak kejam gitu loh modelnya. Tapi intinya kalau saya jalani dengan ikhlas saja, walaupun ada istilahnya saingan yang menjatuhkan harga dan lain sebagainya, saya tetap istilahnya fokus dan percaya bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Itu yang membuat saya itu tetap istilahnya tekuni, walaupun untungnya itu nggak seberapa, tapi saya syukuri tetap. Dan satu hal yang yang masih menjadi kendala itu di permodalan. Suka dukanya juga di permodalan dan di pembayaran daripada reseller. Mudah-mudahan saya mengerti juga kan keadaannya sekarang ini istilahnya serba susah. Saya mengerti, saya kasih barang, tapi mudah-mudahan kedepannya nanti adalah semoga bisa reseller saya itu ambil barang langsung bayar. Itu aja sih. Kendala yang lain nggak sih ada sampai saat ini. Itu bagus. Ya, terima kasih. Apa ada niat pindah ke lain hati dengan komoditi yang lebih seksi Pak Tu? Tolong sertakan bagaimana tips dan trik memilih jenis usaha yang tepat bagi semeton di Panji yang ada di rumah. Ya, makasih bagus. Kalau masalah istilahnya itu pindah ke lain hati ataukah berpindah istilahnya jenis usaha, sampai saat ini sih belum ya sebenarnya. Cuma saya pengen kalau nanti ada modal lebih, saya pengen istilahnya menambah jenis usaha saya, tapi saya belum tahu apa sih itu dulu modelnya. Cuma kalau untuk tisu ini saya nggak pengen pindah ke lain hati. Saya akan tetap sampai kapanpun saya akan istilahnya itu tetap berjualan tisu, walaupun berapa harganya saya akan tekuni ini usaha tisu ini, karena saya berterima kasih sekali pada saat masa sulit ini. Dengan berjualan tisu ini bisa bisa membantu perekonomian selama pandemi ini. Dan tips untuk teman-teman yang mau memilih usaha, sebenarnya lakukan apa yang istilahnya teman-teman sukai, dan setelah itu action, lakukan pokoknya apapun yang pengen Anda istilahnya lakukan, dalam artian usaha apa yang pengen Anda kerjakan atau buat, pokoknya harus ada action. Setelah ada action, tekuni. Ketekunan, action dan ketekunan itu yang paling penting. Sekecil apapun itu, kalau sudah kita tekun dan selalu action dan tekun, pasti ada hasil walaupun sedikit. Bukan saya bermaksud untuk menggurui, karena saya ini istilahnya saya juga tidak ada apanya ya kalau dibandingkan dengan istilahnya teman-teman mungkin, tapi saya cuma istilahnya berbagi pengalaman aja, bahwa ketekunan itu yang membuat hasil, bukan istilahnya yang lain. Sebagus apapun perencanaan, kalau action tidak ada dan tidak disertai dengan ketekunan, sama dengan 0-0 itu sebenarnya. Dan tetap bersyukur dengan apa yang sudah didapat. Bagus. Ya, betul sekali. Terus bagaimana Bapak memandang ke depan setelah pandemi? Apakah Bapak akan balik lagi ke kebiasaan yang dulu, sepertinya join lagi ke kapal, atau gimana? Atau Ya, memang rencana saya memang dari awal itu memang saya pengen sekali untuk bisa balik ke kapal lagi. Ya, tapi usaha tisu ini akan tetap saya pertahankan, mungkin nanti dengan cara online saja, karena istri saya sekarang saya udah punya 2 anak plus orang tua saya juga, jadinya bebannya itu udah bertambah lagi. Saya nantinya itu akan berjualan online saja, dan mudah-mudahan kita semua, terutama buat PMI di Bali dan di seluruh dan Simen di seluruh
dunia. Semoga istilahnya industri perkapalan pesiar ini bisa cepat pulih kembali. Itu aja itu yang menjadi doa saya selalu biasanya. Baik Pak Du, untuk yang terakhir, adakah pesan-pesan buat semeton di Panji yang ada di rumah, tips, triks, dan inspirasi buat mereka semua? Silakan. Ya, terima kasih Bagus. Kalau masukan dari Tiang buat teman-teman dan semeton di seluruh Bali niki, yang pertama adalah jadikanlah corona ini sebagai tonggak sejarah yang menjadikan bahwa pariwisata itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Seperti dulu ada bom pariwisata kolaps, bom kedua pariwisata kolaps, dan sekarang corona kolaps juga, lebih kolaps dari yang sebelumnya. Jadinya anggap bahwa pariwisata ini adalah suatu hal yang tidak pasti. Kedua, harus mempunyai usaha sampingan jika teman-teman itu bekerja di pariwisata. Istilahnya kalau pariwisata kolaps, paling tidak adalah pekerjaannya lain yang bisa menopang kehidupan semeton itu. Terus kayak istilahnya ada rencana plan A, plan B. Kalau plan A nggak jalan, kita beralih ke plan B, gitu modelnya. Yang ketiga adalah hilangkan rasa gengsi. Ini sebagai tonggak awal sekarang corona ini sudah mengajarkan betul-betul, ini pelajaran sangat berharga, bahwa gengsi itu adalah sebenarnya adalah suatu perasaan kita saja sebenarnya. Orang lain itu nggak peduli sebenarnya. Begitu sebenarnya, hilangkanlah rasa gengsi, karena nggak ada orang yang peduli sama orang lain sebenarnya. Walaupun apapun pekerjaan kita, yang penting itu sudah halal, dalam artian kita tidak mencuri, kita tidak merugikan orang lain. Tidak ada sebenarnya rasa gengsi itu, nggak ada itu. Yang nomor 4 adalah tumbuhkanlah jiwa wirausaha dan belajar melihat peluang yang ada di sekitar kita. Di Bali ini sebenarnya peluangnya itu betul-betul banyak sekali, tapi kita itu terlalu istilahnya silau, terpukau sama pariwisata. Ya memang sih pariwisata ini memang andalan di Bali, tapi lihat pada saat ini orang-orang pariwisata yang sebenarnya paling terpukul pada saat masa pandemi ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, belajarlah melihat peluang dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Dan saya sendiri dari atas nama istilahnya diri Tiang dan keluarga, Tiang ucapkan selamat bagi yang sudah mempunyai usaha dan startnya ini di masa pandemi. Yang mungkin sudah sukses di masa pandemi itu, saya ucapkan selamat. Anda sudah menjadi istilahnya insan entrepreneur ya, entrepreneur baru. Dan bagi yang masih berjuang, tetap semangat, tekuni, kerja keras, itu aja. Pokoknya maju terus, pantang mundur, tetap yakin